Saya nggak bisa kan. Ini nyalain dulu ini ya. Nah gitu. Oke, saya record dah. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau konektor Cat 6 itu ya butuh khusus harusnya seperti ini. Jadi ini ada plug bootnya dari besi. Nah, ini kayak pemisah gitu antara empat serabut tembaganya. Nah, ini yang tadi kalau misalnya T568B berarti dari orange putih orange sampai biru ya. Orange putih, orange, hijau putih, biru. Nah, ini di sini ini baru sisanya dari biru sampai coklat di sisanya sini. Nah, baru masukin ke sini. Nah, terus nanti dia butuh khusus si tangnya mana tadi tangnya? Tangnya mana ya? Tangnya tadi mana tang? Duh, nih halangin lagi sebelah sini. Kok bisa ditarik ya? Nah, ini tang khusus. Nah, tangnya seperti ini. Itu kan tang cat 6 yang konektornya cat 6 gitu. Jadi nanti si yang selongsongnya ini nih dia kejepit. Nah, jadi mulainya kan di sini nih. Ya, angka 1. Nah, 1 dikupas, udah ada ininya. Namanya ini stripper ya. Pengupas itu namanya stripper. Pisau stripper. Cuma ini jangan hati-hati ya. Ini kan udah belajar juga ya. Tinggal ngelukain dikit aja terus kamu tinggal kupas, tinggal lembek. Kalau misalnya terlalu ini takutnya robek si ininya, si serabutnya. Jadi lukainnya dikit, nanti tinggal ini ya, ditekan aja tarik. Nah, terus ini tinggal dipotong kan. Nah, yang ketiga, yang ini dibuang nih pakai guntingnya. Kalau bisa yang ini ya, yang ujungnya agak lancip gitu, biar ini si pemisah yang kemarin ya, pemisah eminya ini, sorry, pemisah crosstalknya biar dihilangin. Nah, berikutnya lagi di keempat ini baru masukin yang selongsongnya nih, selongsong besinya nih. Ya, masukin selongsong besinya. Nah, tadi kan ada dua tuh. Ini masukin. Sorry, bukan dua, tiga katanya. Jadi dibagi-bagi nih. Ada yang dua, ada yang tiga. Jadi isian dari ininya. Nah, jadi ini masukin. Pokoknya urutin nih dari ini orange putih orange. Ya, gini kan. Hijau putih, ya, biru. Nah, terus sampai coklat coklat terakhirnya di sini. Nah, terus baru di sini dipotong. Jadi di sini enaknya dia nih cat 6, kamu kayak punya ini nih, kayak punya ukuran gitu loh. Jadi ukurannya menyesuaikan dengan si ini, si yang apa lintasan tadi masuknya itu loh. Nah, ini tinggal dipotong sesuai dengan ukurannya dia. Gitu. Nah, terus tinggal masukin yang tadi kepala ujungnya. Nih, masukin. Nah, udah masuk. Ininya di depanin tuh yang tadi selongsong yang ini nih di depanin. Nah, baru dikerimping. Sampai ini nih yang selongsongnya ini ngejepit ya, sehingga jadi begini tuh. Ya, nutupin si kabelnya. Selesai. Emang ini lumayan. Saya aja dulu ini berapa kali gagal gitu. Karena beda dari yang biasa-biasanya. Biasanya kan cuma satu konektor doang kan. Nah, kalau ini ada tiga bagian part. Ini, sama ini. Jadi ini ada tiga ya, bukan dua, ternyata ada tiga. Nah, seperti itu. Nah, ini tadi ini lintasan ini dipotongnya sesuai dengan ini. Panjangnya nih. Nah, tinggal masukin ini. Seperti itu. Kalau emang kebagiannya nanti begitu, yang di cat 6-nya. Nah, berarti nanti saya minta izin sama Pak Rifki uh, untuk dibelikan yang kayak gini. Itu takutnya seperti itu. Karena kayak yang kita punya itu sama kayak yang tadi nih, yang mana ya tadi? Yang konektor biasa. Konektor biasa. Nah, ini kan konektor yang ini nih, yang tadi. Nah, ini nih kayak gini nih. Cat 6 yang biasa. Tapi udah cat 6, tapi cara kerjanya masih pakai cat 5 gitu. Yang cat 6-nya di sini dia. Ininya udah cat 6 tembaganya. Gitu. Kalau saya sih senang yang kayak gini. Cara kerjanya cat 5 tapi ininya udah cat 6 terus
tang crimping kita masih kepake tang crimping at 5-nya gitu. Oke, sampai sini paham? Paham ya? Halo, paham nggak? Paham Pak, paham. Nah si Adil kenapa jeda itu? Aduh. Oke, itu cat 6. Nah, berikutnya lagi kan yang ini ya, fiber optik. Nah, fiber optik itu teorinya lumayan agak banyak sih sebetulnya. Cuman yang punya saya aja dulu dikit nih. Karena ada ukuran-ukuran kalau fiber optik itu. Ukuran terutama yang di bagian OPM-nya. Mana fiber? Nah, ini. Nah, ini waktu itu saya pernah ngisi materi di SMK 69 Jakarta. Nah, ini yang kayak kemarin ya ada di inilah. Ini juga bagian dari teori ini dipelajarin ya. Nah, ada kelas kaca atau gelas yang sangat halus lebih kecil dari lampu. Nah, ini pelajarin lah. Nah, dipelajarin juga digunakan biasanya adalah laser LED. LED itu light emitting diode sebagai transmitternya. Jadi si fiber optik itu yang nganterin bukannya lagi si tembaga, tapi si lasernya itu, laser LED ini, gitu. Nah, karena laser itu bisa bisa melewati kaca kan atau glass gitu. Jadi kecepatannya bisa dibilang kecepatan cahaya lah gitu. Nah, ini cara kerja fiber nih, nanti videonya saya kirim juga. Ini ada videonya. Nah, struktur kabel ini juga harus belajar ini ya. Ada core, inti merupakan serat kabel yang tipis menjadi media cahayanya. Nah, ini yang paling penting nih core-nya. Terus di atas core ada cladding. Cladding ini warna biru nih. Nah, ini harus dibersihin nanti. Ya, dibersihin pakai tang stripper. Terus nanti kalau belum bersih, kita pakai alkohol. Yang merupakan lapisan terluar pelindung inti dan memantulkan kembali cahaya yang terpancar. Gitu. Jadi gini intinya, kalau masih ada cladding, si fiber itu masih agak kuat tuh. Tapi kalau claddingnya kamu udah bersihin, nah kan nanti tinggal core doang. Nah itu hati-hati gampang patah. Gitu. Nanti nyambungin itu kalau udah si claddingnya udah kamu bersihin. Jadi ini tinggal sisa core-nya doang. Nah baru kamu sambungin nanti. Nah pakai si fusion itu, fusion splicer itu. Nah kayak gitu. Nah di atas cladding nih lapisannya ada si coating. Coating adalah pelindung mekanis yang menjaga serat fiber optik dari kerusakan yang dapat terjadi karena lengkungan kabel atau gangguan luar. Nah ini ada coating. Sebenarnya saya sih nggak nemu nih kayak gini-gini nih. Sebenarnya kalau aslinya mah kita udah aja dari jaket langsung ketemu cladding. Nah, udah yang kita bersihin, ya ini dikupas, ini dibersihin claddingnya. Ini baru ketemu core-nya. Itu realnya ya. Nah, ya, kalau kita kan ngomongin teori nih. Kalau teori ya itu ada core, ada cladding, ada lagi coating. Nah, saya juga nggak nemu nih coating di mana nih, gitu. Karena mungkin saking tipisnya kali ya. Tapi atau saya belum nemu kabel yang kayak begini nih, yang ada banyak ininya, gitu. Tapi yang dijualan itu ya jarang yang sampai ada si coatingnya, ada apa lagi nih, strike member, nah, gitu. Biasanya udah jaket, ketemu cladding, beres, baru ketemu si core. Biasanya seperti itu. Ya. Oh, kalau itu ada, sorry, sorry. Kalau ini ada, kalau si yang ini saya pernah nemu. Kalau yang apa namanya punch core. Nah, punch core ada. Kalau punch core ada benar ada si coatingnya. Ya, nah, ada coatingnya nih. Nah, taruh straightnya ada nggak ya? Ada. Oh, straightnya ada. Yang serabut. Jadi ini mungkin hitungannya adalah punch core. Nih, punch core ini kayak gini. Nah, punch core, punch core, fiber optic. Nah, punch core kita yang 0,9 kemarin kan. Nah, kalau yang 0,9 nggak ada ininya bagian ini coating sama street member nggak ada. Nah, yang ini kalau nggak salah yang gede nih, yang berapa ini ya? Ini yang gede lah pokoknya nih. Nah, ini kalau ini ada nih. Kalau ini dibuka panscore-nya ada. Panscore ada nggak ini? Panscore optik.
core, sorry bukan core. Iki kali ya, ada ya ininya yang lagi dibuka. Oh di ini aja nih, stripper. Oh gini, ada yang lagi dibuka gitu ya. Atau nanti di YouTube ada nih Panscore itu. Apa aja? Oh, beroptik. Nah, ini lagi strippernya dan ini. Nah, Panscore ini dia sifatnya ada di dalam rumah ya, di ruangan. Cuaca panas menghalangi Realnya ini Panscore ini hobi main futsal. Panscore ini biasanya Pakai Rexona Man Ice Cool dengan teknologi. Halo semua, buat kali ini dari Bilhanet luar, mau dari yang ini nih, dari luar nih drop core nih warna hitam ke yang ini ke Panscore-nya. Jadi kalau di misalnya IndiHome nih, nah kan di luar nih drop core nih. Nah, ntar ke masuk ke ONT-nya pakainya Panscore ini. Nah, di bagian mana ya, bagian kupasnya. belajar info, jadi Nah, biar ini nanti habiskan sama ini belajar bareng saja. Ini ada nih di ini saya. Itu buat ngupas. Oh, di sini nggak ada ya. Berarti saya waktu itu taruh di mana ya? Alat fiber optik. Taruh mana ya? Oh, pengenalan. Nah, nih. Bukan yang ini. Tadi saya kirimin ini. Bahan-bahan. Mana ya? Itu saya pernah buat sih. Iya, iya. Ya, ntar. Mana ya? Ntar saya cari lagi deh. Saya pernah buat yang itu tuh. Nah, ini buat kupasnya. Buat kupas si drop core. Untuk proses splicing atau penyambungan menggunakan splicer. Nah, jadi splicer ini mesinnya untuk nyambungin namanya prosesnya splicing. Nah, nyambungin itu biasanya dari drop core kabel hitam ke Panscore yang kabel yang warna kuning ini. Itu fungsi apa disambungin biar bisa di dalam ruangan pakainya kabel Panscore ini Panscore ini. Karena kalau pakai kabel ini drop core ini dia nggak elastis karena ada slingnya. Sebenarnya bisa-bisa aja sih karena ini slingnya bisa kita potong ya, cuma biasanya kalau SOP-nya begitu, si drop core-nya hanya sampai luar, nanti kalau di dalam baru disambung pakai kabel Panscore gitu. Sebenarnya semakin banyak nyambung sebenarnya semakin kurang bagus kabel karena redamannya semakin tinggi. Nah, jadi perlu ditahu ini konsepnya. Jadi si fiber optik ini sebetulnya sama kayak kabelan ya, cuman kalau kabelan connect switch ke switch gitu, atau switch dari switch ke komputer. Nah, kalau switch kan kemarin inget ya, paling maksimal kan 100 meter tuh. Nah, kalau si fiber optik ini bisa sampai kiloan meter. Nah, sedangkan kita kan nggak mungkin kilometer itu di setiap tiang taruhin switch kan. Nah, makanya dia sistemnya pasif. Artinya si kabel fiber optik ini tanpa perlu switch dia bisa walaupun jaraknya berkilo-kilometer dia bisa sampai sinyalnya gitu. Nah, jadi sinyalnya itu tergantung dari tingkat tingginya atau tingkat rendahnya si redaman itu. Semakin tinggi
semakin rendah redamannya semakin bagus. Nah itu belajar nanti di OPM gitu ya. Nah ini kita lihat lagi sini. Untuk pemotongan menggunakan tang, kemudian Ini udah bisa potong. cukup di Klik doang. 30 atau 35 ya di Atau angkanya. Di sini ada sebenarnya ini angkanya. dipulin juga nggak masalah. Ini bisa dipotong dulu. Nah, ini Nah, seperti ini. Ini yang warna biru nih. Kemudian Tadi mana ya? Dikit, mundurin dikit. ini bisa dipotong dulu. Nah, Nih. ini. Nah ini cladding nih, masih ada biru-birunya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Woi, kelihatan nggak, woi? Enggak Pak, nggak kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Kelihatan nggak nih? Tuh, ini biru nih, agak biru nih. Oh iya. Nah, ini biru. Ini masih, ini cladding masih. Nah itu harus dibersihin. Ini seperti ini. Kemudian Nah, pakai kita kupas claddingnya atau coatingnya ya, atau pelapisnya yang biasanya warna biru, warna orange. Untuk pengupasannya tidak perlu dihabiskan. Oh, ini Jadi biru, kita tadi kan biru kan? sisakan sekitar setengah senti ya. Nah gitu. Pakai yang paling dalam Pak. Nah ini kita Paling sisakan. belakang, paling dalam. Karena paling dalam nih paling bisa kena gitu. Kalau paling luar paling ini. Sebenarnya tadi nggak perlu pakai alat tadi, bisa nih pakai ini, pakai tang ini. Cuman ribet, keras. Kalau pakai creeper doang, nah stripper doang. Kalau itu apa? Saya lupa namanya itu yang tadi alat itu. Nah kalau pakai alat tadi, ya itu langsung bisa copot tuh si ininya nih. Karena di dalam sini ini ada claddingnya. Ada apa namanya, sling. Jadi ada kawatnya. Nah kalau tadi alat tadi langsung mutus sama kawat-kawatnya. Nah kalau begini ini sifatnya di ini. Kalau pakai gini sifatnya nanti di klep gitu loh, dibuka. Nah jadi ada kerjanya 2 kali kalau pakai stripper doang. Nah kalau pakai alat tadi kerjanya sekali, tek, tarik doang, beres. Sekitar setengah senti. Nah ini kan nih. Nih ya, terlihat ya biru-birunya. Nah ini biru-birunya masih ada dikit nih sisa-sisaannya nih. Nah ini harus dibersihin nih pakai alkohol tadi. Tidak saya habiskan sampai kulit hitamnya. Nah ini claddingnya masih disisain. Jadi masih ada sih. Kenapa disisain begini? Biar nggak gampang putus. Karena kalau udah claddingnya udah bersih, itu gampang putus. Kabel fiber optik itu gampang patah, putus. Bisa. Kemudian kita lap menggunakan tisu yang sudah dibasahi dengan alkohol ya. Pakai tangan. Nah kalau sekarang katanya tuh kemarin tuh tisunya khusus ya, tisu fiber. Iya bolehlah tisu fiber. Tangan juga sebenarnya ya nggak apa-apa sih, tapi ada baiknya pakai tisu, pakai alkohol, karena nanti berpengaruh pakai tangan ngerinya sih Pak. Enggak tajam, jangan takut lah. Mitos-mitos aja, asalkan gini aja kan kemarin tuh pernah bilang. Ini kan tipis nih. Ini kan tipis banget ya. Kecil banget. Karena tipis dan kecil banget, itu bisa masuk ke pori-pori nih tangan-tangan ini gitu loh. Kalau misalnya kita di tangannya ketekan gitu loh, jadi dia ketekan tuh bukannya malah patah tapi malah masuk saking tipisnya, jadi kayak paruh nyamuk gitu loh Pak. Nah kalau gini ada dua ini ya, dua kemungkinan nih. Kalau ini kuat ya, ini kuat terus ini lebih besar, kalau kena tangan kita yang kalah, artinya luka tangan kita. Nah kalau ini kondisinya ininya tipis ya, terus kita tekan nih pakai tangan kita nih, nah itu dia nggak ininya bisa sebenarnya patah, harusnya patah. Tapi kalau misalnya pun dia nggak patah, yang dikhawatirkan itu malah masuk gitu. Nah jadi bahaya. Tapi kalau ini mah nggak tajam, biasa aja. Elektrodanya itu menurut info, jadi biar elektrodanya tidak cepat kotor dan nanti cepat tumpul gitu ya. Ini tuh bener ya penjelasannya. Jadi kalau masih ada cladding yang nggak bersih, nanti elektrodanya ada yang di dalam sini nih, di dalam si splicer ini. Nah itu nggak rusak gitu, nggak gampang rusak. Karena kan si elektroda itu kayak mesin laser gitu loh, kayak las. Jadi dia yang menyambung antar core itu, sistemnya kayak dibakar gitu, kayak ada lasernya. Nah kan elektroda itu bisa rusak tadi, kata dia benar. Kalau misalnya masih belum bersih si claddingnya, jadi harusnya dia si elektroda ngebakar si core, yang dibakar malah si cladding gitu. Ini kemudian
kita potong menggunakan clipper. Clipper, nama ini clipper, pisau clipper. Untuk clipper bawaan dari splicernya itu biasanya ukurannya sudah dipaskan antara potongan, ujung potongan, dan juga nanti didudukan dari splicernya. Jadi ini bisa langsung dipaskan saja. Nah, jadi ini ada bawaannya ya. Kita kan punya juga tuh yang bawaan. Nah, yang bawaannya aja kita pakai nanti. Gitu. Nah, nanti emang yang bawaannya, ntar kita lihat ya. Kalau nggak salah ada satu yang belum di set sama saya. Itu gampang sih. Jadi ini si pisaunya ini belum naik ke atas. Jadi ketika nanti ditekan nggak putus gitu. Nah, ini harus naikin atas pakai obeng. Mentok seperti ini ya. Seperti ini mentok, atau di angka ini sekitar mungkin di angka 13, 14, 15 mili ya. Seperti ini. Nah, 13 atau 15 itu ini nih dari sini. Ya, dari sini nih, dari yang core yang ada claddingnya sampai ujungnya dia tadi. Tuh. Dan dipotong. Nah, karena ini cleavernya yang sudah otomatis, jadi tinggal ditutup, sudah motong otomatis. Nah, ada yang begitu. Ada yang enggak. Kalau enggak berarti ditutup terus ditekan nih. Ada ini tekan nanti baru putus tuh si itunya. Si core-nya. Kalau yang masih manual ditutup dulu baru di sini ditekan ya. Nah, ini sudah terpotong. Nah, dia masuk ke dalam tong sampahnya ini. Ini juga nanti ini ya diperhatikan ya. Karena saya yakin ini masuk ke dalam penilaian. Jadi nanti si clippernya harus dipasangin ininya nih, tong sampahnya nih. Tong sampah hasil dari potongan si core-nya. Tuh. Nah, ini masuk nih, hati-hati. Nah, soalnya ini kan masuk ke dalam kerapian. Ini hasilnya pendek ya, jadi cuma sekitar 1. Ini dong dipakai sebenarnya. Yang ini kan nggak dipakai nih, yang ada ini. Ya, sekitar 2 sentian lah, 2 sampai 3 senti nih. 1 sentian. Ini tinggal dimasukkan ke splicernya. Ini saya nyalakan dulu ya. Untuk splicernya saya nyalakan dulu. Nah, ini sudah ready. Tinggal dibuka, kemudian dipaskan ke dalam dudukannya. Ini bisa dibuka ya. Nah, ini namanya holder. Bisa dibuka, kemudian karena menggunakan cleaver yang bawaan, jadi ini bisa sudah pas seperti ini. Kalau belum pas, patokannya adalah ujung dari core fiber optiknya itu tempelkan sedekat mungkin dengan ujung-ujung elektroda di yang biru-biru ya, di biru-biru itu dipaskan ke mendekati elektrodanya. Jadi seperti ini misalnya ya, tutup. Nah, jadi ini kan nih ini namanya elektroda nih, yang jarum ini elektroda ya. Nah, ini katoda nih, yang ininya, yang warna birunya. Nah, yang nanti akan ngebakar ini elektroda nih, yang tadi nih, yang lasernya. Nah, si katodanya ini nanti dia akan turun naik nih, bisa kalau misalnya kurang panjang dia akan gerak sendiri. Tapi disarankan ini kalau diperhatikan ya, bisa ditutup. Dulu. Yang lagi. Nah, ini lebihin dikit dari katodanya nih. Nih, ini ada katoda warna biru ini si core-nya lebihin dikit. Gitu. Dan jangan sampai masuk ke dalam sini. Si ininya, apa namanya, elektrodanya. Gitu. Jangan si core-nya sampai ada di tengah-tengah, jangan sampai. Ya, sedikit aja ngelebihin dari katodanya ini. Karena si katodanya ini nanti akan, kalau dia kurang panjang kan nanti ada lagi temennya sini nih, kabel lagi nih. Ya, punch core. Nanti dia akan kalau kepanjangan patah justru. Gitu. Karena dia akan gerak nih. Ini dia ditutup tadi akan gerak. Kalau temennya tadi udah masuk. Gitu. Jadi dia akan menyesuaikan sendiri. Nah, itu canggihnya gitu. Ini misalnya ya, tutup. Itu cara kerjanya ya. Bisa ditutup dulu, kemudian kita siapkan kabel yang satunya lagi. Jangan lupa untuk memasangkan sleeve protektornya. Ini ukurannya sesuai dengan besar kabelnya. Di sini saya menggunakan yang 6 mm ya. Ini dimasukkan. Kita kemarin kan suruh masuk yang 6 mm ya. Nih 6 mm kayak gini. Saya putar beli sendiri.
Nih, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Halo, Pli, Putri, Adli, kelihatan nggak? Halo, halo, Kelihatan halo. Pak. Nah, ini 6 nih kayak gini. Ini gede. Nah, yang 6 ini bisa buat masuk yang tadi, si drop core. Nah, drop core ini gede. Nih, drop core kayak gini saya juga punya. Nah, ini drop core, punch core, ini saya punya. Oh, tahu ada. Paling di luar. Ini kameranya berhenti deh Pak. Hah? Kamera Kameranya berhenti? berhenti. Masih berhenti nggak? Masih berhenti nggak? Berhenti Pak, berhenti. Berhenti ya? Kenapa ya? Berhenti, Pak. Di saya malah nggak ada, Pak. Oh gitu? Iya. Coba ulang. Pakai apa sih tadi Zoom ya? Ini ya. Halo tes. Nah ini ada nih. Gimana nih caranya biar Ada, Pak. ada? Ada. Ada Adli? Ada, Adli, ada nggak? ada, Pak. Ah, nih Ada. ini tadi. Ya ini slipper. Ya slippernya ukuran 6 gede. Ada lagi slipper yang ukuran kecil. Ini ukuran berapa ya? Pokoknya kecil lah ini di bawah 6. Nah slipper kecil. Nah slipper kecil ini buat yang kemarin tuh, yang pigtail namanya. Yang pigtail 0,9. Nah ini pigtailnya. Nah kalau ini tadi buat ngonekin yang ini nih, drop core. Nah ini nanti masukin ke sini. Tuh, masukin sini. Nah sini tuh. Nah terus ini yang namanya tadi punch core. Tetap saya di rumah. Ini. Nah, udah Dli, kalau mau belajar Dli. Nah ini juga punya saya yang kayak di PPKD. Oh. Nah ini kan ini ya, kalau yang ini kelihatan nggak? Sudah kelihatan ya. Gimana nih? Nah susah dah. Nih. Nah ini harus dibersihin lagi. Nah clippernya saya mana ya? Pinjam orang. Nah ini yang punch core nih. Nah kalau punch core, aduh saya nggak bawa, ini nggak datang ininya, strippernya. Nah ini punch core nih kalau dipotong nih tadi bener isinya ada ini. Punch core ini isinya ada 3 lapisan. Ada cladding, ada coating, sama strip member. Strip member ini kayak ini loh, kayak serabut gitu loh, kayak serabut. Nah ini strip member itu serabut. Nah ini, nah ini di sini kan ada ini nih konektor. Ini LC, konektor LC, LCPC. Nah ini LCPC ini buat konekin ke si ONT. ONT juga saya punya. Mana ONT ya? Nah. Oh, ONT. Nah nih, ini masuk ke sini. Nih. Oh. Betul nggak? Nah. Ini. Nah, ini ONT ini gini nanti dirapin gitu, masukin. Jadi sebenarnya fiber optik itu nggak boleh ditekuknya sampai patah. Jadi dia nekuk gini boleh. Nah ini gini. Tuh, makanya dia dibuat agak melingkar begitu. Beda sama kabel apa yang UTP biasa gitu kan. UTP mah bisa aja ditekuk langsung. Nah gitu, dia gitu tuh. Oh, jadi ada lintasannya. Nah ini yang connect di rumah. Ini dipotong nih ujungnya sebelah sini. Dipotong. Ya dipotong nih. Ya, ada potongannya, ada kayaknya saya yang udah kepotong. Nih.
aku potong. Ini gabung disambungin ke drum core. Nah, pakai tadi alatnya namanya fusion splicer. Gitu coy. Ngerti? Nah, tapi sebelum potong nanti masukin dulu ini si slipernya. Gitu sini. Nah, ini buat apa? Ini nanti kalau udah di ini udah di apa? eh apa namanya di slip apa mas disambungin, nanti ini dipanasin. Nah, dipanasin jadi ntar dia mengeriut gitu. Kalau abang-abang ini home agak itu karena itu yang rusak tuh, yang buat manasinnya heaternya. Dia udah bakar pakai ini korek. Nah, abang-abang ini om kagak pakai tuh kadang apa namanya clipper ya, pisau clipper tadi yang tadi. Dia langsung dia pakai tang ini, tang potong. Pli. Si Ripli keluar ya gue. Iya, Ghibli keluar. Nah, langsung pakai tang. Tapi kalau kita jangan, kita harus pakai tadi clipper tadi. Oke? Nah, oke itu kayak gitulah. Nanti ininya saya kasih aja nih ya link tadi ya si ini nih YouTube ini Bilhanet. Ini bagus nih dia nih Bilhanet. Nah, nanti kamu tinggal lihat. Mana? Nah, seperti itu. Terus sambungin. Nah, paling nanti setelah ini masang ini konektor. Paling saya yakin itu pasti nanti suruh masang konektor. Nih, saya masang konektor ini nih. Nah, kalau masang konektor itu sebenarnya sifatnya kalau kita kita ngomongin di lapangan ini nggak diperboleh nih. Yang boleh ini udah aja beli kayak gini, beli panskornya terus disambung. Karena ini yang buat pabrikan gitu. Kalau kita buat sendiri, wah susah. Bisa, cuman redamannya tinggi. Tapi pasti diujiin, saya yakin kita harus pasang nih LC-nya nih. Nah, LC. Ya, konektor LC-nya ini ya. Atau ya SC SC PC. Nah, ini namanya. Nah, ini kan pengupasnya. Nah, ini nih. Nah, nanti pasangannya ada ya. Di sini ada nggak dia nih? Di Bilhanet biasanya ada. Konektor SC SCPC. Nah, ini dia ada nih. Dengan iklan Google, kami bisa menjangkau customer yang paling relevan. Nah, bisa lihat ini cara masangnya. Ada dua tipe, ada yang buaya, ada yang pengunci biasa. Tadi gimana ya kalian? Nah, saya punya juga nih. Mana ya? Nah, ini konektor tadi SCPC. Nah, ini yang tipe yang buaya nih, yang paling gampang. Buaya ini kayak buaya ininya nih. Nah, kayak buaya. Jadi ini konektor ini sekali pakai ya. Nah, kalau kita udah ngunci, ini penguncinya. Kalau udah mengunci dia sekali pakai. Nah, ini buaya ini gini. Kalau buaya dia begini. Kelihatan nggak? Nah, kelihatan ya. Nah, jadi nanti gini setengah gitu dimasuk. Nah, besok aja lah dipraktekin kalau ini. Nah, ini biar tahu aja kayak begini. Nah, ya tadi sebenarnya kalau lapangan tidak direkomendasikan kita masang kayak gini. Yang direkomendasikan kalau di lapangan udah beli yang panskor seperti ini yang udah jadi. Gitu. Karena ini buatan pabrikan, beda sama yang kayak gini. Gitu.
Ya, karena kalau masang sendiri resikonya redamannya semakin tinggi gitu. Jadi kalau di lapangan kita ini cuman nyambung-nyambung aja pakai splicer tadi. Nah, splicing. Nah, kegiatannya namanya splicing, alatnya namanya splicer gitu. Nah, kalau yang pasti dilombain pasti ini suruh masang. Saya yakin nih suruh masang pasti. Nah, gitu. Nanti kalau ini caranya besok aja lah kalau ketemu. Nah, ini penguncinya. Nah, ada lagi yang SOC. Nah, kalau SOC masih mending, lebih bagus. Kalau ini jadi ada dua tipe ya. Tipe yang tanpa stripper. Jadi ini masang konektor tanpa perlu kamu punya splicer. Nah, ini non splicer. Ya, yang tadi. Nah, kalau yang ada lagi yang SOC. SOC ini konektor SOC. Konektor SOC. Nah, SOC ini SOC nih kayak gini SOC. Yang punya kita di PPKD. Nah, Halo, selamat. di Wilhanet ada nggak dia? Masa nggak? Kalau SOC itu soalnya agak jarang orang yang punya karena agak mahal juga. Wilhanet mana tadi? Coba dia ada nggak dia? Kalau dia anak bersih dia buat videonya bagus. SOC. Oh, ada nih. Nah, cuman mereknya dia Tarmok SOC-nya. Nah, yang punya kita enggak, sorry, ini pas konektor. Nah, yang tadi ini namanya pas konektor ya. Yang tanpa splicer namanya pas konektor. Ini juga bagus juga nih. Cuman SOC nggak ada dia. SOC. Nah, kalau kita yang merek Sumitomo. Nah, ini kita. Nah, cuman kita nggak punya holdernya. Nah, kemarin kan suruh itu ya, suruh di order tuh. Nah, berarti kita tinggal cari holder SOC Sumitomo T berapa kemarin Pli? 400 ya? 4.000 ya? 4.000 S ya? Bentar, Pak. Yang foto kemarin yang foto siapa tuh? Saya, Pak. 400 kayak ini. Pak. 400 S, Pak. 400 S. Ini berarti Iya. ya? 400,4.000. Ya, ini berarti. Iya. Nah, ini set gopek ini doang. Nah, ini butuh ini. Nah, butuh holdernya lagi. Nanti dicopot tuh si holdernya yang kita itu bawaannya itu yang universalnya. Nah, kita lihat nih kalau mau lihat. Nah, ini sudah terpasang. Mana tadi ya? Ini. Aduh, ini kita copy deh biar nanti aman. Bahan-bahan belajar ya. Namanya drop clipper. Nah, drop clipper kemarin disuruh beli nggak ini? Kita nggak usah beli, udah ada. Beli nggak? Kemarin beli. Beli nggak? Suruh beli nggak beli? Woi, jawab dong. Halo. Nggak habis. Ya udah.
Ya udahlah,